Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini 5 hal yang patut kita syukuri. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memberkati serta memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 5 hal yang patut kita syukuri. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29 dikatakan, "Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya." Saudara, kata perjamuan besar adalah bentuk suatu ucapan syukur yang besar di rumahnya Lewi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, mengajar untuk kita bersyukur dalam kehidupan ini. Setidak-tidaknya saudara, Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah atas segala perkara. Jadi saudara, ada banyak pesan Tuhan mengenai ucapan syukur. Seringkali yang menjadi titik lemah dalam diri kita adalah ketika kita melihat keadaan, situasi yang ada, fakta yang ada, sehingga tidak sedikit orang menjadi kecewa. Namun kita lupa saudara, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan bisa mengubah keadaan dan fakta, sebab firman adalah kebenaran. Kalau firman katakan tidak ada perkara yang mustahil, maka itu bisa terjadi sebab firman adalah kebenaran. Untuk itu saudara, jangan perbanyak sungut-sungut, tapi perbanyaklah ucapan syukur, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi saudara, percayalah di balik ucapan syukur itu ada kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Patut kita syukuri, seperti orang Lewi ini. Yang pertama saudara adalah penyertaan Tuhan. Bahwa dikatakan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Kita harus bersyukur dengan kabar baik ini.
Artinya saudara, kita tidak ada istilah yatim piatu. Tidak ada saudara. Sebab ada Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Sehingga roh yatim piatu itu tidak berlaku. Sebab kita ada disertai oleh Tuhan. Nah, kita harus bersyukur dengan penyertaan Tuhan. Jadi saudara, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada tekanan, bersyukurlah sebab ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan percayalah penyertaannya itu mengandung berkat, mengandung kuasa, mengandung mujizat, dan pertolongannya nyata atas kita. Jadi saudara, yang pertama adalah mengucap syukur karena penyertaannya. Yang kedua saudara, mengucap syukur karena memang Yesus itu menebus hidup kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi kalau hari ini kita bersungut-sungut mengeluh, kita merasa tidak layak, kita merasa berdosa, itu intimidasi dari si jahat. Ingatlah saudara, kita sudah ditebus. Artinya kita dicintai, kita disayangi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita dicintai, kalau kita disayangi, percayalah saudara, Tuhan tidak tanggung-tanggung mencintai kita. Dia totalitas mencintai dan mengasihi kita. Buktinya apa? Dia menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk penebusan kita. Jadi syukurilah itu saudara. Nah, kalau kita menyukuri bahwa kita ditebus, diselamatkan oleh Yesus Kristus, harusnya ucapan syukur kita berlimpah-limpah saudara. Harusnya ucapan syukur kita paling kuat di antara yang lain, sebab kita sudah ditebus. Nah, kemudian saudara, yang ketiga adalah kenapa kita harus bersyukur? Karena kita bisa melihat flashback bahwa kita sudah melewati banyak hal, banyak perkara dalam kehidupan ini, dan kita melewatinya dengan penuh kemenangan. Dan kita harus bersyukur itu saudara. Kalau kita ingat dulu saudara, kita susah, ya kita sakit, kita lemah. Hari ini kita tidak lagi susah. Hari ini kita udah sehat. Hari ini kita sudah kuat. Ingatlah itu saudara. Ingatlah itu saudara. Sehingga kita patut bersyukur dalam hidup ini. Sebab kita sudah melewati banyak hal dalam perkara-perkara sukar. Tetapi kita hari ini, kita berkemenangan. Hari ini kita hidup dalam berkat yang berlimpah. Bersyukurlah saudara. Sehingga ini akan membuat kita bahagia di dalam kehidupan ini. Kita penuh damai sejahtera. Kita penuh damai dan joy, sukacita. Lalu kemudian saudara, yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Kita merasakan bahwa Tuhan itu memberikan orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia berikan istri, dia berikan suami, dia berikan anak, dia berikan teman, dia berikan sahabat, dia berikan keluarga, dia berikan orang tua, dia berikan papa mama. Semua yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup saudara. Harusnya kita bersyukur dengan itu saudara. Kita sering sekali membandingkan diri kita dengan yang lain, sehingga kita sulit bersyukur. Itulah kekeliruan, kesalahan yang terbesar, membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kita spesial, padahal kita anak kesayangan Tuhan. Tidak ada satupun yang patut bisa dibandingkan dengan kita, karena kita ini anaknya Tuhan Yesus. Artinya kita spesial banget. Jadi saudara, bersyukurlah ketika ada orang-orang di sekitar kita yang baik, yang Tuhan berikan. Itu artinya Tuhan sayang kita. Syukuri itu saudara. Jangan cuma melihat kelemahanmu, kekuranganmu. Kalau saudara gak punya kelemahan kekurangan, saudara bahaya nanti menjadi sombong. Setiap orang, siapapun orangnya, punya yang namanya kekurangan, punya yang namanya kelemahan, bahkan rasul sekalipun. Jadi saudara, bersyukurlah
Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, bersyukur jugalah atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami hingga hari ini. Coba saudara hitung kebaikan Tuhan. Tidak terhitung saudara. Saudara bernafas hari ini, itu kebaikan Tuhan. Saudara bisa berjalan hari ini, itu kebaikan Tuhan. Saudara sehat hari ini, itu kebaikan Tuhan. Saudara bisa makan enak hari ini, itu kebaikan Tuhan. Saudara masih hidup hari ini, itu kebaikan Tuhan. Cobalah ingat itu saudara. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah saudara, maka kita akan berbahagia, penuh damai, penuh sukacita. Bersyukurlah saudara, maka kita akan merasakan kuasa dan mujizat Tuhan. Bersyukurlah saudara, maka kita akan merasakan berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan, kami patut bersyukur karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan sepanjang tahun ini atas hidup kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan, boleh berkenan di hati-Mu, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.